Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Pada kisah sebelumnya kita telah mengkisahkan Nabi Isa bersama sahabat dan rombongannya kembali dari Damaskus, kemudian ke Nazaret, akhirnya ke Yerusalem, berkhotbah di sana, menunjukkan mukjizat di sana. Para imam para imam Haikal Sulaiman menunjukkan kebusukan hatinya terhadap Nabi Isa, sehingga Nabi Isa dianggap dapat rahmat dari berhala. Ya, menunjukkan kebusukan hatinya itu ya. Terus kemudian para imam kirim utusan ke Antioquia, ya, ke gubernur Roma, melaporkan bahwa masih banyak orang membicarakan mukjizat Nabi Isa, padahal sudah ada ketetapan dari Imperium Roma. Orang yang membicarakan mukjizat Nabi Isa itu harus dihukum mati. Sampai seperti itu ya kebenciannya terhadap Nabi Isa ya. Dan akhirnya setelah cukup lama ya di Haikal Sulaiman, kalau malam hari mengajar tentang risalah tauhid, Taurat ya, mengajarkan Taurat di Haikal Sulaiman, menerima pertanyaan-pertanyaan banyak dari para sahabat maupun para penduduk ya. Sering para sahabat itu juga menjadi asisten untuk menjawab pertanyaan dari Bani Israel ya. Selain belajar juga jadi asisten, itu para Hawariyun itu ya. Para Hawariyun itu seperti itu. Akhirnya suatu saat Nabi Isa di Haikal Sulaiman didatangi oleh seorang ahli Taurat dari kalangan imam Farisi ya. Jadi salah seorang imam Farisi yang bernama Nikodemus. Kisah ini dikisahkan dalam Injil Barnabas ayat 191. Imam ini datang dengan kerendahan hati, bukan orang yang benci kepada Nabi Isa. Jadi ini agak berbeda imam yang satu ini. Imam Farisi yang satu ini, dia datang dengan rendah hati kepada Nabi Isa, bertanya tentang ayat-ayat yang tertulis dalam Taurat yang membuatnya bingung ya. Jadi seorang imam pun juga bingung ya, tentang apa yang tertulis dalam Taurat ya, sehingga hal itu ditanyakan kepada Nabi Isa. Imam tersebut Nikodemus bertanya ya, kepada Nabi Isa, apa makna dari ayat di dalam Taurat yang berbunyi bahwa Allah telah berkata kepada Ibrahim, yaitu aku akan menjadi ganjaran yang besar. Nah, dengan pertanyaan itu Nabi Isa justru menunjukkan kegembiraannya ya. Yang kemudian dengan gembira juga Nabi Isa menjelaskan tentang perendahan diri ya, jadi perendahan diri dan hakikat pahala Allah yang diterima manusia. Allah pun merendahkan diri ya, walaupun merendahkan diri. Nah, dan hakikat pahala Allah yang diterima manusia. Itu yang dijelaskan tentang ayat itu.
yang menunjukkan aku akan menjadi ganjaran yang besar bagi manusia. Jadi Allah itu merendahkan dirinya kepada manusia sampai seperti itu. Di Taurat itu ada seperti itu ya. Merendahkan dirinya kepada manusia untuk menjadi ganjaran yang besar bagi manusia. Allah ini menjadi ganjaran besar. Artinya kalau orang yang beriman pada Allah, ya Allah itu menjadi ganjaran yang besar bagi manusia. Karena apa? Ya dijamin surganya sama Allah. Maksudnya itu adalah seperti itu. Ya. Setelah banyak dialog, kemudian Nabi Isa meminta Nikodemus memberikan penjelasan tentang riwayat dua orang nabi, riwayat dua orang nabi. Ya. Yang pertama adalah Nabi Hagai. Kalau tentang Nabi Hagai, ini sudah saya riwayatkan di kisah setelah Bani Israel dipulangkan dari Persia oleh raja Persia, yaitu Cyrus ya, Kores Agung ya, Cyrus ya, dipulangkan dari Babilonia ya. Jadi itu adalah pemulangan pertama ya. Nabi Hagai termasuk rombongan pemulangan pertama Yahudi diaspora yang diperbudak di Persia ya. Ada rombongan di situ, ada salah satunya adalah Nabi Hagai. Itu sudah saya kisahkan pada beberapa seri sebelumnya ya. Itu setelah riwayat azab pertama yang jatuh pada kaum Yahudi ya. Itu yang pertama adalah Nabi Hagai dan yang kedua adalah Nabi Hosea. Nah, ternyata Nikodemus dapat menjawab dengan baik tentang dua orang nabi ini, yang menunjukkan bahwa Nikodemus telah berkata dengan jujur ya. Jadi ini nama-nama Yunani. Jadi pada saat pada saat itu ya, ketika setelah lama dijajah Yunani kan memang nama-nama kaum Yahudi ini juga banyak yang menggunakan nama-nama ya Yunani ya. Ini Nikodemus ini menggunakan nama Yunani ya. Meskipun dia seorang imam Haikal Sulaiman. Jadi Nikodemus telah berkata jujur kepada Nabi Isa. Kepada ahli Taurat itu dijelaskan oleh Nabi Isa bahwa Allah tidak akan menghapus ajaran kerasulan dari rasul-rasul pendahulunya karena kedatangan Nabi Isa. Tidak menghapus ajaran kerasulan dari rasul-rasul pendahulunya. Oleh karena itu Nabi Isa justru mengajarkan Taurat kepada Bani Israel ya. Mengingatkan para imam agar melaksanakan risalah Taurat dengan benar. Nah, itu yang disampaikan Nabi Isa kepada para imam dan Bani Israel ya. Meskipun dirinya datang jauh dari jaraknya dengan Nabi Musa, tapi Nabi Isa mengajarkan risalah tertulis yang pertama, yaitu Taurat yang terdiri dari 5 kitab itu pada Bani Israel dan dipakai untuk mengingatkan para imam agar melaksanakan ajaran itu dengan benar. Artinya pada masa Nabi Isa itu Taurat meskipun dalam bentuk duplikat itu masih sama dengan duplikatnya, ini sama dengan Taurat yang asli. Yang Taurat asli ini berada di dalam tabutnya dan diletakkan di ruang Devir Haikal Sulaiman. Ini dibuka 7 tahun sekali ini Taurat yang asli ini. Tapi saat Nabi Isa sudah ada duplikat, termasuk Nabi Yahya. Kalau kita baca
masa kecil Nabi Yahya dari Al-Quran, kita ketahui bahwa Allah mengajarkan Taurat dengan menyebut Yahya yang masih balita agar mengambil Taurat. Artinya apa? Karena Yahya pada saat itu bukan di Yerusalem, tapi di luar kota Yerusalem yang tidak diketahui tempatnya karena jiwa ibunya maupun dirinya itu berbahaya, sehingga diungsikan oleh bapaknya yaitu Nabi Zakaria. Ketika diungsikan itu Nabi Zakaria membawa duplikat Taurat, sehingga meskipun masih kecil Allah mengajarkan kepada Nabi Yahya yang masih balita itu, mengajarkan Taurat yang ada yang dalam bentuk duplikat gulungan, ya, gulungan Taurat yang disebut gulungan Taurat itu. Pada saat itu Taurat masih sesuai dengan apa yang ada, sesuai dengan Taurat yang terletak di Devir, yang di dalam tabut itu. Nah, itu yang disampaikan oleh Nabi Isa kepada Bani Israel dan maupun kepada Nikodemus dan para imam, ya. Bahwa Allah tidak akan menghapus ajaran kerasulan dari rasul-rasul pendahulunya, dan karena kedatangannya itu dia tidak menghapus. Namun dirinya diutus Allah karena para ulama Yahudi. Nah, disebut. Namun dirinya diutus Allah karena para ulama Yahudi telah membuat tradisi yang merusak ajaran Nabi dan Rasul terdahulu. Jadi para imam memang tujuan utamanya karena telah merusak. Ya. Ini ada di Injil Barnabas, ya. Ini ada di Injil Barnabas. Nah, begitu sudah merusaknya sampai mereka kan membunuh Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Ya. Dan saat itu para imam sudah punya maksud, ya, para imam Haikal Sulaiman itu sudah punya maksud untuk membunuh Nabi Isa sendiri. Yang maksud itu disampaikan para imam itu kepada Yudas Iskariot. Ya, maksud membunuh itu sudah disampaikan ke Yudas Iskariot oleh para imam. Nah, setelah menjelaskan banyak hal, kemudian ganti Nabi Isa bertanya kepada Nikodemus. Yang ditanyakan itu adalah agar Nikodemus mengatakan kepada Nabi Isa, siapa Mesias yang telah diikrarkan kepada Nabi Ibrahim? Dengan Ishak ataukah dengan Ismail? Jadi perjanjian itu sudah ada. Yang di Al-Quran itu, Quran surat apa itu yang menjelaskan tentang, kalau nggak salah, mohon maaf saya khawatir keliru, kalau nggak salah di Al-Baqarah juga, yaitu ketika Nabi Ibrahim diperintah bersama Nabi Ismail meninggikan lagi pondasi Ka'bah. Setelah selesai, Nabi Ibrahim berdoa, ya, agar tempat itu menjadi tempatnya orang yang mendirikan rukuk dan sujud, dan di tempat itu diturunkan Rasul dari kalangannya, dari kaumnya, yang diiyakan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Allah. Allah mengabulkan doa tersebut. Ya, mengabulkan doa Nabi Ibrahim tersebut. Nah, jadi Nikodemus ditanya tentang hal itu. Siapa Mesias yang telah diikrarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim itu? Apakah ikrar itu ditujukan kepada keturunannya Ishak atau kepada keturunannya Ismail? Ditanyakan itu oleh Nabi Isa, dan ini ditulis di dalam Injil Barnabas.
Nikodemus tidak berani mengatakannya, karena jika dia mengatakannya maka konsekuensinya adalah hukuman mati untuk dirinya. Sampai sedemikian rupa. Jadi disembunyikan ayat itu, ya, nubuah itu yang ada juga di dalam Taurat. Kalau sekarang termasuk nubuah, termasuk ayat yang dihapus, termasuk ayat yang dihapus dari Taurat. Sudah nggak ada itu di Taurat. Padahal sebenarnya ada. Di Injil Barnabas ini buktinya bahwa para imam sejak masa Nabi Isa itu sudah menyembunyikan keberadaan ayat itu. Sehingga Nikodemus meskipun seorang imam Haikal Sulaiman pun tidak berani mengatakannya, karena konsekuensinya adalah hukuman mati untuk dirinya kalau mengatakan itu. Itu kelakuannya para imam Haikal Sulaiman, para pimpinan Haikal Sulaiman itu seperti itu. Namun Nabi Isa terus mendesak bahwa dirinya Nikodemus itu, bahwa Nikodemus telah berdosa kepada Allah karena tidak mau mengatakan kebenaran yang diketahuinya. Ketika didesak oleh Nabi Isa seperti itu, maka Nikodemus kemudian menyatakan bahwa telah tertulis di dalam kitab Musa dan kitab Yosua. Nah, dua kitab malahan. Kitab Musa adalah Taurat, ya, dan kitab Yosua atau kitab Yusak bin Nun, bahwa Mesias adalah keturunan Ismail. Yang dari Ismail ini akan muncul Mesias. Mesias itu bernama Ahmad. Mesias itu bernama Ahmad. Jadi Mesias itu sudah ada, sudah pernah turun, yaitu Nabi Muhammad. Tapi Bani Israel kan tidak mengakui bahwa telah turun Mesias, dan mereka masih menunggu kedatangan Mesias dari keturunan Daud. Jadi ini Bani Israel. Allah pun didikte, gitu loh. Allah pun harus nuruti kemauannya Bani Israel. Allah pun disuruh untuk menurunkan Mesias dari keturunan Nabi Daud. Nah, itulah kelakuan Bani Israel yang itu menjadi sumber merusak di dunia hingga sekarang. Sumber kerusakan di dunia. Hingga sekarang perang terus-menerus yang tidak pernah henti-hentinya. Karena keyakinannya, karena permintaan yang seperti itu. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 145 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Mereka itu, Bani Israel itu, kaum Yahudi itu diminta oleh Allah untuk memindahkan kiblatnya. Dari mana? Dari Haikal Sulaiman ke Masjidil Haram di Mekah. Tapi tidak mau mereka, karena kalau mereka memindahkan kiblatnya berarti mereka masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam tidak ribut itu Yerusalem, tidak ribut itu Baitul Maqdis. Tapi karena tidak mau memindahkan kiblat itu, akhirnya ribet sampai sekarang. Seandainya kaum Yahudi, Bani Israel ini mau memindahkan kiblatnya masuk Islam, tidak ada agama Kristen dan lain, Katolik dan lain, tidak ada. Karena apa? Bani Israel, kitabnya Bani Israel, kitab Tanakh itu mengakui banyak ayat, ya, di banyak ayat mengakui kedatangan Ahmad.
Tapi karena Bani Israel tidak mengakui, maka muncullah Paulus. Jadi sumber kerusakan ini memang Bani Israel, memang kaum Yahudi. Selalu membuat kerusakan di bumi. Perang sampai sekarang. Itu maknanya. Coba mereka masuk Islam, tidak ada ribut Palestina, tidak ada ribut Gaza, tidak ada ribut, tidak ada ribut rebutan Haikal Sulaiman, tidak ada ribut rebutan Masjidil Aqsa, nggak ada itu. Jika mereka mau memindahkan kiblatnya, tapi masalahnya tidak mau. Akhirnya eksesnya banyak macam-macam, perang sampai sekarang. Itulah sumber kerusakan itu di situ. Nah, ini adalah lukisan dialog Nabi Isa dengan Nikodemus. Ya. Setelah itu Nikodemus mengkisahkan lagi, bicara lagi. Ya. Tentang ayat yang sekarang tidak ada di Taurat, tapi dikisahkan di Injil Barnabas. Apa itu? Musa berseru lantang dengan gembira. Nah, coba bayangkan. Musa berseru lantang dengan gembira. Oh Ismail, kamu mengemban seluruh dunia dan surga dalam pangkuanmu. Semoga ingat-ingatlah kepadaku, hamba Allah, bahwa aku mungkin mendapatkan rahmat dalam pandangan Allah dengan pertolongan anakmu, maksudnya adalah Muhammad ya. Dengan pertolongan anakmu, baginya Allah telah menciptakan segalanya. Yang disampaikan Nikodemus, yang ditulis di dalam Injil Barnabas, kalau kita lihat di Taurat sekarang ini nggak ada, berarti termasuk ayat yang dibuang di dalam Taurat. Ya. Dengan pertolongan anakmu, baginya Allah telah menciptakan segalanya. Jadi Nur Muhammad ini sudah diciptakan lebih dulu sebelum alam semesta ini diciptakan, sebelum manusia dan makhluk-makhluk yang lain, makhluk sebelum manusia ada, diciptakan oleh Allah. Semuanya diciptakan oleh Allah itu karena Allah menciptakan Muhammad, menciptakan ruh Muhammad. Itulah makna ayat ini. Nabi Musa pun berkata seperti itu. Berharap kepada Ismail agar jangan melupakan dirinya. Maksudnya adalah keturunan Ismail Muhammad, agar jangan sampai melupakan dirinya. Akan jangan sampai melupakan Musa. Nikodemus kemudian berkata, melanjutkan perkataannya, bahwa kitab-kitab yang menceritakan itu semua telah dibacanya di dalam perpustakaan pejabat tinggi agama, ya, dan para pejabat agama itu melarang aku mengatakannya kepada siapa-siapa. Nabi Isa kemudian meminta Nikodemus insaf. Setelah Nikodemus berkata seperti itu, Nabi Isa meminta kepada Nikodemus agar insaf. Insaf tentang apa? Insaf tentang akidah Mesias itu. Yang tentang akidah Mesias, yaitu Ahmad itu, Allah akan memberikan keselamatan kepada manusia, dan tanpa itu tak seorang pun manusia akan diselamatkan. Nikodemus diminta insaf. Akidah Mesias itu ya akidah Muhammad. Akidah Mesias bagi kaum Yahudi itu adalah beriman kepada Nabi Muhammad, memindahkan kiblat dari Haikal Sulaiman ke Ka'bah,
menjadi orang Islam seperti yang disebut dalam Quran surat Al-Baqarah 142 sampai 145. Karena tidak mau melaksanakan ini, karena tidak mau memindahkan kiblatnya itu, kemudian muncul ayat Quran surat Al-Baqarah 120 bahwa kaum Yahudi dan Nasara tidak akan berpuas diri, tidak akan berhenti mencoba membawa pengikut Muhammad untuk masuk kepada agama mereka. Tidak akan berhenti, tidak akan berhenti untuk berusaha seperti itu. Dengan segala cara. Itu di Quran surat Al-Baqarah 120. Coba kita baca. Walan tardo, awalnya saja. Walan tardo dan seterusnya. Quran surat Al-Baqarah 120 itu dimulai dengan kata-kata lan. Wa dan lan. Lan itu orang Indonesia menerjemahkannya tidak. Tapi tidak itu dalam bahasa Arab ada 3 macam. La, tidak. Lan, tidak. Lam, tidak. Padahal kalau lam yalid walam yulat. Lam yalid walam yulat. Dari awal ya, sampai nanti kiamat artinya tidak. Allah itu tidak dijadikan bapak dan tidak punya anak. Sejak awal hingga sampai kiamat. Lam yalid walam yulad. Tidak punya anak dan tidak pula diperanakkan. Itu lam. Lam itu artinya tidak sejak awal sampai nanti kiamat. Awal sekali sampai Muhammad. Kalau lan beda lagi. Lan itu seperti kitab-kitab Bani Israel, kitab-kitab agama Yahudi. Awalnya mereka itu menerima. Tetapi kemudian ketika Ahmad datang, mereka tidak mau menerima sampai nanti kiamat, tidak mau menerima. Itulah arti kata lan. Lan itu awalnya menerima. Tapi ketika yang datang, yang diterimanya dulu itu telah datang, kemudian menolak. Nah ini tidak, menolak. Jadi tidak ketika datang sampai nanti hari kiamat. Nah itulah perbedaan lam dan lan ya. Quran surat Al-Baqarah 120 itu menyebut lan. Yang artinya itu bukan sekedar tidak gitu saja. Karena nyebutnya pakai lan. Nah, yang dikatakan oleh Nikodemus ini berada di Injil Barnabas pasal 191 192. Nah, percakapan panjang antara Nabi Isa dan Nikodemus merupakan percakapan yang dikisahkan oleh Injil Barnabas dengan cukup panjang ya. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 25 juga mengisahkan dialog tersebut dengan penjelasan atau dengan materi yang berbeda. Injil Barnabas menjelaskan tentang pertanyaan Nabi Isa pada Nikodemus tentang Mesias, namun Injil Yohanes dalam pasal 14 ayat 15 sampai 26 menyebut istilah Mesias itu dengan istilah penghibur. Jadi apa nih, paraklete, aslinya disebut paraklete, bukan periklitos. Bukan parakletos. Kalau periklitos itu Mesias. Periklitos dirubah sedikit menjadi paraklete. Kalau parakletos itu Mesias, utusan. Kalau paraklete itu penghibur. Disebut penghibur. Sedikit tapi berubah karena apa? Aslinya Mesias bukan jadi Mesias.
aslinya Mesias terus kemudian jadi penghibur. Itu di Injil Yohanes ya. Nah, itulah ya, perbedaan kalau kita mau membandingkan dengan Injil Yohanes. Nanti akan ada pertemuan lagi dengan Nikodemus. Terus setelah beberapa lama dari peristiwa itu, ya, beberapa bulan kemudian, ketika semakin mendekati perayaan Hari Paskah, jadi harus diingat Paskahnya Yahudi, bukan Paskahnya Kristen. Ya. Kalau Paskahnya Yahudi itu ada memperingati tentang keselamatan anak sulung Bani Israel yang lolos dari pembunuhan, yang lolos dari azab Allah ketika Allah mengadab rakyat Mesir dengan membunuh seluruh anak sulung yang ada di Mesir, baik meskipun masih bayi maupun sudah jadi kakek nenek, itu akan diazab Allah mati. Mati semua karena kelakuannya Fir'aun Meremta yang tetap mau memperbudak Bani Israel. Nah, saya untuk mengingat sedikit ya, mengingat sebentar peristiwa itu terjadi ketika masa Nabi Musa akan membawa Bani Israel yang diperbudak di Mesir itu membawa ke Baitul Maqdis, membawa keluar dari Ismail untuk dibawa ke Baitul Maqdis. Bagaimana bisa selamat anak sulung Bani Israel? Yaitu dengan cara menyembelih kurban. Ya. Setiap keluarga Bani Israel harus menyembelih kurban untuk keselamatan anak sulung mereka. Nah, setelah menyembelih kurban itu, darah kurban itu dioleskan di pintu-pintu tiang kusen pintu rumah, dioleskan ya, sebagai tanda bahwa itu rumah Bani Israel yang akan diselamatkan dari kematian anak sulung. Karena apa? Allah akan mengadab orang Mesir dengan mengirim malaikat untuk membunuh anak sulung dari anak sulung rakyat Mesir, baik itu yang masih bayi maupun yang bahkan sudah kakek nenek tapi sulung juga dibunuh semua. Bukan hanya manusia yang dibunuh dalam azab itu, tapi termasuk binatang yang lahir pertama pun dibunuh. Azab Allah itu di situ. Itulah Paskahnya kaum Yahudi, beda dengan Paskahnya Kristen ya. Beda dengan Paskahnya Kristen. Ya. Kalau Kristen kebangkitan Nabi Isa itu Paskahnya ya. Ya mungkin itu ya. Ya. Ketika mendekati perayaan Hari Paskah itu, Nabi Isa pergi ke rumah Lazarus di Betania ya, yang letaknya di dekat Yerusalem. Jadi kisahnya itu setelah peristiwa bertemu Nikodemus ya, kemudian Nabi Isa keluar lagi dari Yerusalem, kemudian beberapa bulan lagi datang lagi ke Yerusalem, mampir ke rumah Lazarus di Betania yang letaknya di dekat Yerusalem. Tapi karena kisahnya ini cukup panjang ya, peristiwa ini cukup panjang. Peristiwa di rumah Lazarus ini ada mukjizat yang ada mukjizat lagi Nabi Isa yang kalau dikisahkan ini juga butuh waktu agak panjang, dan juga kisah setelahnya itu. Maka untuk kali ini kisahnya sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sudah cukup panjang ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kami sampaikan, bisa menambah pengetahuan kita tentang kisah Nabi Isa ya. Memang
cukup banyak kisah Nabi Isa ini kalau kita baca dari Injil Barnabas. Karena di Injil Barnabas ini total mengkisahkan tentang riwayat Nabi Isa ya di Baitul Maqdis ya, dan di Baitul Maqdis termasuk di Haikal Sulaiman dan sebagainya. Cukup panjang, semua ayat pertama sampai terakhir tentang itu. Nah, saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.